Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril, NIM 2212241005, akan mempresentasikan tugas UTS yang saya kerjakan. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang green infrastructure atau infrastruktur hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan yang memanfaatkan elemen-elemen alami untuk menangani berbagai tantangan perkotaan seperti banjir, polusi udara, penurunan kualitas air, dan efek pulau panas perkotaan. Infrastruktur hijau mengintegrasikan solusi berbasis alam dengan perencanaan tata ruang sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengertian green infrastructure itu definisikan sebagai konsep perencanaan ruang yang mengintegrasikan elemen alami seperti vegetasi, ruang terbuka hijau, dan ekosistem alami ke dalam struktur dan desain kota. Green infrastructure bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup melalui penerapan solusi berbasis alam dan mengelola isu-isu seperti pengelolaan air hujan, peningkatan kualitas udara, pengurangan polusi, dan mitigasi perubahan iklim. Pendekatan ini menggabungkan sistem alami dan buatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, efisien, dan adaptif terhadap tantangan urbanisasi. Adapun topik yang saya pahami dari pemaparan 5 tema sebelum UTS ini ada satu, yang pertama adalah Sponsity. Apakah yang dimaksud dengan Sponsity itu? Sponsity adalah konsep perencanaan kota berkelanjutan yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, efisien sumber daya, dan infrastruktur hijau guna menciptakan kota yang tangguh terhadap perubahan iklim dan nyaman bagi penghuninya. Konsep ini mengutamakan pengelolaan ruang perkotaan secara holistik dengan memperhatikan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun di balik konsepnya yang menarik, ternyata ada contoh kasus di Cina bahwa Sponsity itu gagal. Adapun kenapa bisa terjadi? Menurut penelitian, kegagalan Sponsity tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan menjadi lebih tinggi dan tidak dapat ditampung oleh area resapan. Area resapan yang disediakan pemerintah Cina hanya dapat menampung curah hujan sebesar 200 mm per hari. Sementara hujan yang terjadi melebihi dari kapasitas tersebut. Bahkan nilai kerugian itu berkali-kali lipat dari nilai investasi pembangunannya. Namun dapat disimpulkan bahwa Sponsity masih harus dikaji kebermanfaatannya. Sponsity juga memiliki batas daya tampung yang dapat diterima. Selain itu, prinsip dasar dari Sponsity atau daerah resapan air adalah memperlambat pergerakan air hujan yang mengalir dari saluran irigasi. Namun hal ini tidak akan berjalan efektif apabila terjadi hujan besar dalam satu waktu. Selanjutnya ada materi topik Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015 sampai 2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. 17 tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju dan negara-negara berkembang. Menurut Santono tahun 2015. Adapun topik selanjutnya yang saya baru ketahui dalam mata kuliah infrastruktur hijau adalah stormwater. Apa sih stormwater management itu? Stormwater management merupakan pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan air hujan yang jatuh di permukaan tanah. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Upaya ini melibatkan penerapan berbagai teknik seperti pembangunan green infrastructure, pembangunan sistem retensi air,
dan edukasi masyarakat terkait perilaku yang ramah lingkungan. Yang terakhir, topik yang akan saya paparkan adalah agroforestry. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman kehutanan, pertanian, dan ternak dalam satu unit lahan dengan tujuan meningkatkan keragaman produksi yang berkelanjutan. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi bagi pengguna lahan. Menurut Tamrin tahun 2015 dan Indrianto tahun 2008, penelitian menunjukkan bahwa agroforestry dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 99,38%. Lalu yang terakhir ada kesimpulan bahwa dari keseluruhan topik ini adalah pembangunan green infrastructure merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang tangguh, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan green infrastructure harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Yang terakhir ada kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam merancang, membangun, serta memelihara infrastruktur hijau. Terima kasih, itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.